Karena setelah mendapatkan adanya laporan mengenai tewasnya para pekerja Indonesia, pihak dari rumah sakit langsung membawa para korban untuk diperiksa. Beberapa dokter terlibat dalam pemeriksaan tersebut, termasuk dengan guru besar kedokteran yang bernama Kenji Tanaka. Nah, anehnya, beberapa hari kemudian, para dokter sipil itu dilarang untuk memasuki kamp Romusa yang ada di Klender ini. Pemeriksaan kesehatan hanya boleh dilakukan oleh dokter militer aja. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini spesial 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku untuk yang ke-79 tahun. Wah, semoga Indonesia semakin maju ya, geng. Majunya itu maksudnya negaranya makin berkembang, makin maju, orang-orangnya makin pintar, makin sukses semuanya. Bukannya korupsinya yang bertambah ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, di hari spesial 17 Agustus ini kita bakal ngebahas yang pastinya tentang sejarah yang terjadi di Indonesia. Nah, mungkin waktu bersekolah dulu kita tuh pasti sering diberikan pelajaran sejarah mulai dari zaman kerajaan, era kolonial sampai akhirnya Indonesia ini merdeka, dan terus juga sempat membahas mengenai Orde Lama, Orde Baru, dan terakhir adalah reformasi seperti yang sedang dijalankan saat ini. Tapi ya udah, apa yang kita pelajari ya cuma itu-itu aja gitu. Yang mulai dari VOC datang ke Indonesia, kemudian dikatakan mereka menjajah selama 350 tahun, terus disambut sama Jepang. Pokoknya udah template lah, udah sering kita dengar lah cerita-cerita itu. Tapi pernah nggak kalian tahu geng, kalau ternyata banyak sekali sejarah-sejarah yang tidak diceritakan di sekolah. Dan salah satunya nih, fakta-fakta tentang kerja paksa misalnya. Nah, dikatakan nih, penjajahan zaman Belanda itu pahit banget. Kita rakyat Indonesia itu dipaksa untuk bekerja tanpa dibayar katanya. Tapi pada kenyataannya, banyak sejarawan-sejarawan yang mengatakan ternyata bukan Belanda yang nggak bayar upah dari para pekerja Indonesia, tetapi justru sebaliknya. Ada beberapa oknum pejabat-pejabat Indonesia di masa itu yang korupsi alias mengambil jatah para pekerja, terus mereka menyebarkan fitnah seolah-olah pihak Belanda tidak membayar. Nah, itu adalah salah satu contoh tuh geng, sejarah-sejarah yang tidak diceritakan di masa sekolah. Nah, hari ini kita bakal ngebahas nih salah satu bagian dari sejarah Indonesia yang mungkin ini belum banyak yang tahu dan juga ya nggak ada di buku sekolah gitu geng. Tapi kali ini bercerita tentang pada era zamannya penjajahan Jepang gitu geng. Jadi bukan penjajahan Belanda gitu ya. Ini penjajahan Jepang, yang mana di masa itu ada seorang dokter yang bernama Ahmad Mohtar. Dia adalah seorang dokter asal Indonesia yang dituduh sudah melakukan sabotase terhadap vaksin milik Jepang yang akan diberikan kepada para pekerja. Sehingga di saat itu semua orang menyalahkan dia, yang mana seolah-olah dia ini ingin meracun banyak orang. Bagaimana kisah selengkapnya tentang sejarah yang satu ini? Langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Oke geng, untuk merayakan hari ulang tahun Indonesia kita tercinta, kali ini gue mau ngadain sesuatu yang spesial nih geng. Jadi, gue pengen bagi-bagi hadiah jutaan rupiah buat kalian semua. Tapi ada syaratnya, kalian mesti ikut challenge spesial hari kemerdekaan dari Kamar Jerry. Nah, challenge-nya itu adalah tunjukin ke gue alasan mengapa kalian cinta banget sama Indonesia. Caranya gimana? Caranya adalah kalian harus buat video yang nunjukin alasan kalian cinta sama Indonesia. Dan ada dua kategorinya geng, yaitu yang pertama adalah kategori terindah. Terus kategori yang kedua terlucu atau terunik. Gue tahu nih, nggak seluruh daerah itu kan indah gitu ya. Pasti ada yang kurang indah juga. Tapi nggak seluruh daerah juga unik. Jadi masing-masing daerah itu pasti punya sisi spesialnya. Dan itu harus kalian tunjukin. Nah, kalian tinggal pilih mau bikin kategori yang mana sesuai dengan ciri khas daerah kalian masing-masing. Intinya adalah kalian harus memamerkan hal-hal yang menarik dari daerah kalian. Dan pastinya semua hal tersebut hanya terjadi di Indonesia. Untuk durasi videonya nggak ada maksimal ataupun minimal durasi. Yang penting jangan sedetik gitu ya. Ya harus niat lah. Dan kalau kalian bingung nih, contohnya kayak gimana sih bang kalau bikin video kayak gitu? Nah, ini gue kasih contoh masing-masing dari kategori videonya. Yang pertama, video terindah. Geng, Gar, kedeketan.
Oh, sorry. Kenalin, nama gue Enggar. Gue cinta banget sama Indonesia. Karena cuma di Indonesia, khususnya Sukabumi nih, ada pantai yang seindah ini. Nah, kalian harus tampilkan nih sisi-sisi terindah dari daerah kalian. Terus, kategori yang kedua, yang terunik atau terlucu. Oke geng, kenalin, nama gue Enggar. Gue cinta banget sama Indonesia. Karena cuma di Indonesia ada warung yang buka 24 jam. Paling epicnya lagi nih, warung itu cuma tutup di hari kiamat. Kalau lo mau tahu, langsung aja kita ke warungnya. Let's go. Ya, apa? Udah, ini satu berapa? Ya, 3,5. Ada lagi? Udah. Udah. Ada. Oh iya Bu, Ya, Pak. saya mau nanya nih, emang warung Madura tuh bukanya 24 jam ya? Iya, emang nggak tutup-tutup warung Madura. Terus kalau hari kiamat? Nggak tutup juga. Nggak tutup juga? Iya. Buset dah. Hebat kan warung Madura? Wah, hebat sih, asli kaca sih. Oke, makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Kan geng, bukanya sampai hari kiamat. Gimana gue nggak cinta sama Indonesia? Nah, itu dia geng, dua contohnya. Udah dapat gambaran kan? Nanti videonya jangan lupa dibuat dalam bentuk vertikal ya. Untuk selanjutnya kalian posting di Reels Instagram. Terus nanti kalau kalian mau upload, jangan lupa juga kasih caption sekreatif mungkin. Kasih hashtag Dirgahayu RI79 dan hashtag Kamar Jerry. Terus jangan lupa juga buat tag Instagram gua. Kalau bisa tag collaboration aja ke Instagram @jerrytaufik08 dan Instagram @kamarjerry_official. Nanti buat kalian yang terpilih, udah pasti bakal gue approve tag collaboration-nya. Nah, tapi jangan lupa sebelum kalian posting, pastikan nih Instagram kalian tidak private atau terkunci, dan pastiin juga udah follow Instagram jerrytaufik08 dan Instagram kamarjerry_official. Nanti bakal ada hadiah totalnya 4 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Ingat ya, totalnya 4 juta untuk 2 orang pemenang. Jadi masing-masing bakal mendapatkan 2 juta rupiah. Lumayan banget kan? Di hari kemerdekaan dapat berkah gitu. Batas waktu untuk mengupload videonya sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024. Jadi dari hari ini sampai tanggal 25 kalian harus buru-buru upload video kreasi kalian. Dan untuk pengumuman pemenangnya bakal gue umumkan tanggal 30 Agustus tahun 2024 di Instagram jerrytaufik08 dan Instagram kamarjerry_official. Nah, setelah kalian selesai menonton video ini, mending kalian langsung aja cepat-cepat bikin challenge-nya. Soalnya batas waktunya cuma 1 minggu aja, geng. Ya syukur-syukur kalau misalkan kalian duluan yang upload, terus tiba-tiba tim Kamar Jerry ngeliat langsung, kalian yang bakal terpilih jadi pemenang. Kan lumayan gitu. Oke, semoga beruntung. Sekarang kita lanjut ke kontennya. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan utamanya, yaitu Ahmad Muhtar dan lembaga Eichmann. Jadi geng, Ahmad Muhtar ini lahir pada tanggal 10 November tahun 1890 di Ganggo Hilia Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat. Dia ini lahir dari pasangan Omar dan Rukayah. Nah, ayahnya itu merupakan seorang guru yang berasal dari Ganggo Mudia, Banjol, Sumatera Barat, dan sering berpindah-pindah dari Mandailing ke Sumatera Barat dan juga Sumatera Selatan. Nah, sementara ibunya adalah cucu dari seorang Larashof atau kepala laras, yang mana itu merupakan sebuah gelar yang cukup bergengsi di Minangkabau. Ya, mungkin di sini ada yang berasal dari Padang, boleh tinggalkan komentar di bawah. Mungkin kalian tahu tentang cerita ini dari orang tua kalian mungkin ya. Sebutan lainnya itu biasa disebut dengan Tuan Kulareh kalau dalam bahasa Padang. Dan ketika masih kecil, Ahmad Muhtar itu sering dibawa oleh ayahnya dari satu kota ke kota lain, tergantung di mana ayahnya ini mengajar. Nah, kemudian dia melanjutkan sekolah menengah di Batavia alias Jakarta pada masanya. Terus geng, dilanjutkan lagi, dia sempat kembali ke Sumatera Barat dan menyelesaikan pendidikan sekolah di Europse Lagere School atau disingkat dengan ELS, yaitu sebuah sekolah untuk orang-orang kulit putih penjajah di zaman itu. Dan Ahmad Muhtar sebagai anak dari orang yang mampu, nah dia bisa bersekolah di sana. Nah, selesai dia bersekolah di sana, Ahmad Muhtar ini melanjutkan pendidikannya di sekolah kedokteran Stovia yang ada di Batavia atau Jakarta pada zaman itu di tahun 1907 dan lulus tepat waktu pada tahun 1916.
Singkat cerita nih, setelah dia menyelesaikan semua jenjang pendidikannya, Ahmad Muhtar di saat itu memulai karirnya sebagai seorang dokter di sebuah desa terpencil yang ada di Panyabungan, Sumatera Utara. Nah, dia di saat itu bertugas di sana selama 2 tahun, geng. Ketika dia berada di Panyabungan ini, Ahmad Muhtar itu sempat bertemu dengan seorang peneliti berkebangsaan Belanda yang bernama W.A.P. Schooffner, yang saat itu dia sedang meneliti mengenai penyakit malaria. Schooffner ini kemudian menjadi mentor nih bagi Ahmad Muhtar. Nah, dan berkat dia, Ahmad Muhtar akhirnya dikirim oleh pemerintah kolonial Belanda untuk ikut dalam program doktoral di Universitas Amsterdam. Dan di saat itu, dia lulus dengan menyelesaikan disertasi pada tahun 1927, yang mana disertasinya itu membahas mengenai bantahan dari Ahmad Muhtar tentang leptospira sebagai penyebab dari demam kuning. Nah, pokoknya di saat itu dia udah cukup berpengaruh lah di dalam dunia kedokteran. Karena di saat itu, ilmu kedokteran menganggap leptospira sebagai penyebab dari demam kuning tersebut, dan penelitian untuk disertasinya itu juga membantah hipotesis yang dibuat oleh Dr. Hideo Noguchi, seorang ilmuwan asal Jepang yang bekerja untuk Rockefeller Foundation dan sudah 6 kali menjadi nominasi untuk memenangi hadiah Nobel kedokteran. Bayang tuh ya, orang Indonesia bisa membantah seorang dokter yang sudah 6 kali masuk nominasi untuk pemenangan hadiah Nobel kedokteran. Yaitu artinya Ahmad Muhtar ini adalah seorang yang jenius alias pintar. Disertasinya itu ikut berpengaruh dalam kemajuan ilmu kedokteran di masa itu, geng. Dan setelah dia menyelesaikan pendidikannya di Universitas Amsterdam, Ahmad Muhtar ini kembali ke Hindia Belanda, alias nama lain dari Indonesia pada masa itu, tepatnya tahun 1927. Dan dia melanjutkan penelitian tentang leptospirosis. Ahmad Muhtar juga sering berpindah-pindah tempat tinggal, mulai dari Bengkulu, terus dia pindah ke Sumatera Barat, sampai dia ke Semarang. Dan Ahmad Muhtar ini juga sering mengeluarkan karya ilmiah yang kemudian dipublikasikan sebagai jurnal. Kebayang tuh ya, berarti kan sepak terjang dia di dunia akademis, terutama tuh dunia ilmu kedokteran, itu sangat berpengaruh. Nah, lalu mulailah karir dia sebagai dokter serta ilmuwan di saat itu cukup melesat dan membuat nama dia jadi terkenal di Hindia Belanda atau Indonesia. Dia menjadi salah satu dokter paling terkemuka dan memiliki reputasi yang sangat bagus, geng. Karena hebatnya Ahmad Muhtar ini dan perannya yang cukup besar dalam ilmu kedokteran, pada tahun 1937 dia itu akhirnya bergabung di dalam sebuah lembaga penelitian yang bernama Lembaga Eichmann. Gua akan jelaskan sedikit nih ya, geng, soal lembaga ini. Jadi lembaga ini tuh pada tahun 1886 ada seorang peneliti dari Belanda yang bernama Christian Eichmann yang merupakan seorang lulusan Universitas Amsterdam. Dia mengawali karirnya sebagai dokter militer. Dia ditugaskan ke Hindia Belanda atau Indonesia untuk membantu 2 peneliti yang bernama Winkler dan juga A.C. Pakel-Haring yang di saat itu sedang meneliti penyakit beri-beri yang sudah menjangkit berbagai orang di Hindia Belanda termasuk tentara Belanda sendiri. Nah, sebenarnya Eichmann ini sudah mengenal mereka ketika mereka ini sama-sama menjadi staf laboratorium Robert Koch di Berlin, Jerman. Dan sebagai upaya pemerintah kolonial Belanda untuk menunjang riset yang mereka lakukan, didirikanlah sebuah laboratorium yang disebut dengan Central Geneskundig Laboratorium, yang di dalam bahasa Indonesia disebut dengan Laboratorium Pusat Medis. Letaknya itu di daerah Groote Militaire Hospital yang sekarang udah berganti nama nih menjadi RSPAD Gatot Subroto. Nah, gue yakin kalian semua tahu tuh. Nah, di saat itu Eichmann kemudian ditunjuk sebagai direktur laboratorium. Dan di saat itu Eichmann meneliti bahwa beri-beri ternyata berhubungan dengan vitamin B1. Dan berkat Eichmann ini berkembanglah ilmu pengetahuan kedokteran karena berhasil menempatkan dasar dari ilmu vitamin modern, geng. Nah, lalu geng, singkat cerita nih, di tahun 1917, laboratorium tersebut dipindahkan ke jalan Orange Boulevard yang sekarang menjadi jalan Diponegoro, di samping Central Burgerlijk Ziekenhuis atau disingkat dengan CBZ, yang sekarang menjadi RSCM atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, itulah sejarah berdirinya RSCM. Untuk menghormati jasa dari Eichmann yang menemukan penyebab dari penyakit beri-beri, di tahun 1938, laboratorium tersebut diberi nama dengan Eichmann Institute. Nah, dia sendiri meninggal dunia di Utrecht, Belanda pada tanggal 5 November tahun 1930. Pasca meninggalnya Eichmann, laboratorium tersebut justru semakin aktif dan berkembang sehingga berhasil melakukan berbagai penemuan di bidang vitamin dan tropical medicine. Dan bahkan tempat tersebut sampai menjadi laboratorium paling ternama dalam penelitian ilmu kedokteran. Dan di tahun 1942 ini sudah masuk ke era penjajahan Jepang nih, geng ya. Jadi Belanda udah mulai mundur. Eichmann Institute di saat itu akhirnya diganti namanya menjadi Lembaga Eichmann dan Ahmad Muhtar menjadi orang Indonesia pertama yang
berhasil memegang jabatan sebagai direktur di lembaga tersebut. Nah, itu dia sepak terjangnya. Semoga kalian suka ya dengan penjelasan gue tentang sejarah tersebut. Ya mungkin ada beberapa dari kalian yang males dengar latar belakang itu, karena kan banyak orang terkadang ingin mendengar kontroversinya aja gitu kan. Nah, tapi background sejarah tersebut sepertinya penting untuk kita bahas. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam pembahasan utamanya, yaitu Ahmad Muhtar yang ditumbalkan dan difitnah oleh Jepang setelah dia menjadi dokter ternama, dokter yang pintar, jenius, yang ilmunya sangat diandalkan oleh Belanda. Jadi geng, mungkin kita udah tahu ya, ketika Indonesia dijajah oleh Jepang, rakyat Indonesia itu mengalami penderitaan yang sangat parah. Bisa dikatakan berkali-kali lipat lebih sakit dibandingkan penjajahan Belanda. Yang mana di saat itu sebenarnya penjajahan mereka itu lebih singkat, hanya 3,5 tahun. Relatif sangat-sangat singkat dibanding dengan Belanda. Yang rumornya nih, ini rumornya ya, dikatakan tuh sampai 350 tahun. Perlakuan dari pihak Jepang terhadap Indonesia sangat sadis dan mengerikan. Walaupun berasal dari Asia, tapi mereka tidak memandang hal tersebut dan memandang kita ini ya berada di bawah ras mereka lah. Dan mereka memperkerjakan orang-orang Indonesia atau pribumi yang disebut sebagai Romusa untuk memenuhi kebutuhan mereka selama Perang Dunia Kedua. Pernah suatu ketika nih geng, pada tahun 1944 terjadi kematian massal terhadap orang-orang Indonesia yang menjadi pekerja Romusa. Dan ini terjadi di salah satu camp yang mereka bangun di daerah Klender, Jakarta Timur. Kalau kalian di sini ada orang Klender, coba deh tanya-tanya ke orang-orang tua sekitar. Bener nggak dulunya ada satu camp? Camp itu ya kayak barak gitu ya, tempat tinggal khusus gitu ya, untuk mengumpulkan para Romusa di saat itu. Dan semua Romusa atau semua manusia di saat itu meninggal di dalam satu camp itu. Nah, Jepang di saat itu, geng, sangat mementingkan kesehatan dari para pekerja Indonesia. Karena kalau sampai sakit, ya siapa yang bisa bekerja untuk Jepang di tengah banyaknya penyakit yang melanda di saat itu. Jadi bisa dikatakan, para Romusa ini memang dipekerjakan secara paksa oleh Jepang. Tapi Jepang tuh masih memenuhi lah kebutuhan mereka seperti vitamin dan makan mereka ya secukupnya. Sampai infrastruktur yang Jepang inginkan itu terbangun dengan sempurna. Dan kalau misalkan ada orang yang sudah tidak bisa digunakan lagi atau dipekerjakan lagi, baru setelah itu dieksekusi secara kejam gitu. Nah, tapi selama mereka itu masih berguna, Jepang bakal benar-benar memperhatikan kesehatan mereka. Dan oleh karena itu, Jepang menyediakan vaksin nih untuk kepentingan imunisasi bagi para pekerja Indonesia dengan harapan mereka akan tetap sehat dan bisa terus bekerja untuk Jepang. Selain memberikan vaksin, para pekerja ini juga diberikan pemeriksaan medis untuk menunjang kesehatan mereka. Nah, ada dua dokter di saat itu yang didatangkan, yaitu yang pertama Marah Ahmad Arif dan Sulaiman Siregar yang diperintahkan untuk memberikan suntikan vaksin kepada ratusan pekerja. Dan vaksin-vaksin tersebut adalah vaksin tipus, kolera, dan disentri yang diberikan oleh pemimpin camp. Anehnya, sekitar seminggu kemudian, para pekerja ini justru mengalami gejala yang aneh. Yang mungkin pada awalnya, pihak Jepang mengira gejala yang biasa timbul setelah pemberian vaksin. Karena kan biasanya kalau kita habis divaksin, suka ada demam gitu. Tapi ini aneh banget, semakin hari gejalanya itu semakin terlihat mengerikan, seperti gejala meningitis. Dan para dokter yang merupakan orang Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap para pekerja tersebut, dan mereka menyimpulkan apa yang dialami oleh para pekerja itu gara-gara mereka terjangkit penyakit tetanus akut. Bingunglah di saat itu, kok bisa? Bukannya mereka baru divaksin, kok tiba-tiba pada kena tetanus? Dan kabarnya ada 90 pekerja yang dievakuasi ke rumah sakit milik Jepang yang bernama Rumah Sakit Ika Daigaku. Nah, Ika Daigaku ini lagi-lagi ya, ini adalah cikal bakal RSCM. Nah, jadi kalau sebelumnya dimiliki oleh Belanda, setelah itu dimiliki oleh Jepang, berganti lagi namanya sebelum akhirnya jadi RSCM. Nah, kita lanjutkan nih, geng. Terus para pekerja yang terjangkit penyakit tadi ternyata tidak dapat diselamatkan. Yang mana akhirnya para dokter yang merawat mereka menghubungi camp di mana mereka berasal agar membawa para pekerja lainnya yang diduga mengalami gejala serupa. Nah, gunanya adalah untuk diperiksa apa yang sebenarnya terjadi. Di saat itu, para tentara Jepang yang juga berjaga di camp tersebut langsung berinisiatif untuk menyegel camp tersebut agar tidak menular ke orang lain. Dan diperkirakan ada sebanyak 900 orang pekerja yang meninggal dunia di dalam camp tersebut. Tapi ada juga beberapa informasi yang mengatakan kalau jumlahnya nggak sampai 900, tapi hanya 478 orang. Dan ada juga rumor yang mengatakan 1000 lebih. Nah, ini entah mana yang benar, tapi yang jelas jumlahnya nggak main-main lah. Di saat itu, polisi militer Jepang atau yang disebut dengan Kenpetai melakukan investigasi atas apa yang menjadi penyebab dan bagaimana para pekerja ini bisa menderita tetanus akut. Nah, akhirnya mereka menduga vaksin
vaksin yang diberikan seminggu sebelumnya merupakan penyebab dari hal tersebut. Nah, jadi pihak Jepang tuh curiga nih, wah ini vaksinnya kenapa-napa nih, disabotase nih. Dan dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Ken Petai menunjukkan kalau vaksin tersebut dibuat oleh institut atau lembaga Pasteur yang ada di Bandung, yang ternyata di saat itu dikelola oleh Angkatan Darat. Nah, ada informasi yang mengatakan kalau vaksin tersebut disiapkan oleh lembaga Eichmann, sehingga Ken Petai menuduh kalau lembaga Eichmann sudah menyabotase vaksin tersebut alias sudah dimasukkan virus gitu ya, yaitu virus tetanus ke dalam vaksin tersebut sehingga banyak pekerja atau para romusa yang terkena tetanus. Nah, ini aneh banget, padahal seperti yang kita tahu, lembaga Eichmann sendiri itu yang megang orang Indonesia. Bagaimana bisa orang Indonesia meracuni atau mensabotase vaksin yang dikhususkan untuk orang Indonesia sendiri? Usut punya usut, ternyata padahal nih ya, yang membuat vaksin tersebut ya orang Jepang sendiri di Pasteur, tapi malah lembaga Eichmann yang dijadikan kambing hitam atas kasus tetanus akut ini yang menimpa para pekerja asal Indonesia atau romusa. Nah, ada yang menduga hal ini sengaja dilakukan oleh Jepang karena mereka tidak mau orang-orang tahu kalau kesalahan itu justru ada di pihak Jepang yang memproduksi vaksin tersebut di Pasteur. Ditambah lagi di saat itu Jepang selalu membuat propaganda bahwa Jepang adalah bangsa yang superior sehingga tidak mungkin sebuah bangsa yang sempurna seperti Jepang bisa berbuat kesalahan. Otomatis geng, di saat itu Ahmad Mohtar yang sebelumnya kita ceritakan, yang mana dia menjabat sebagai direktur Eichmann, juga ikut disalahkan. Singkat cerita, 2 bulan kemudian Ken Petai menangkap para dokter dan anggota lembaga Eichmann. Dan di saat itu ada 17 orang yang ditangkap, terdiri dari dokternya, peneliti, staf, teknisi, bahkan seorang juru masak yang bekerja di Dinas Kesehatan Kota RSIK Daigaku dan juga lembaga Eichmann. Selain itu, ada 2 orang ilmuwan Belanda yang ikut ditangkap, yaitu J.E. Dinger dan juga W.K. Martens yang merupakan mantan direktur dari Eichmann. Nah, ketika mereka ditangkap ini geng, mereka mendapatkan berbagai siksaan, mulai dari dipukul, disetrum, bahkan dibakar agar mereka mengakui perbuatannya yang menyabotase vaksin tersebut. Kebayang tuh ya kejamnya Jepang. Padahal dokter-dokter ini gak pernah bermaksud atau gak pernah sama sekali terbukti melakukan hal itu. Nah, Ken Petai itu tidak akan berhenti untuk menyiksa mereka sebelum ada yang mengaku kalau memang mereka lah dalang di balik insiden ini. Ya gimana mau ngaku kalau memang bukan mereka yang melakukannya. Tapi di saat itu Ahmad Mohtar, direktur dari Eichmann, mengambil sebuah keputusan untuk menyelamatkan para rekan-rekannya yang lain yang ikut terseret bersama dia. Ya, dia berusaha untuk menumbalkan diri sendiri. Ya, ini nggak mirip sih kayak di film-film yang dimana ada satu pahlawan terus tiba-tiba diajak kabur gitu. Ini beda gitu ya. Yang mana di saat itu Ahmad Mohtar melakukan negosiasi dengan Ken Petai. Dia mau mengakui perbuatannya asalkan para tahanan yang ditangkap dibebaskan dan dikembalikan hidup-hidup. Nah, sementara Ahmad Mohtar mengakui kejahatan yang tidak pernah dia lakukan sama sekali. Dan akhirnya dia pun menandatangani surat pengakuan yang tertulis bahwa dialah yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Sedih banget, bener-bener ditumbalin gitu. Dan pengakuan itu membuat dia harus menerima hukumannya. Dia menerima hukum pancung pada tanggal 3 Juli tahun 1945, 2 bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Mohtar meninggal di saat usianya 53 tahun, dihukum pancung oleh Jepang. Sedih ya, 2 bulan sebelum merdeka loh. Coba kejadian ini mungkin agak sedikit mundur gitu pas Indonesia merdeka. Mungkin Ahmad Mohtar masih hidup dan tidak harus berakhir dengan ya setragis itu. Sampai di sini kalian bisa terbayang ya geng, bagaimana kejamnya Jepang dan bagaimana sedihnya para pejuang kita di masa itu, termasuk seorang dokter yang bernama Ahmad Mohtar. Padahal ilmu-ilmunya, pemikiran dia dipakai untuk dunia kedokteran sampai saat sekarang ini. Lalu bagaimana akhirnya kejadian ini terbongkar dan orang-orang mulai mengetahui fakta bahwa Ahmad Mohtar tidak bersalah. Kita bahas sekarang terungkapnya fakta tentang fitnah ini. Nah, jadi geng, ketika kejadian tersebut terjadi, semua orang menganggap kalau lembaga Eichmann sudah tidak bisa lagi dipercaya dan sudah tidak lagi kredibel dalam melakukan penelitian, ya terutama terhadap Ahmad Mohtar, karena dialah yang mengaku kalau dia yang mensabotase vaksin tersebut atas dasar paksaan dari Jepang. Tapi beruntungnya nih geng, kebenaran dari peristiwa ini akhirnya berhasil diungkap oleh seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama Kevin Baird dan mantan direktur lembaga Eichmann yang bernama Sankot Marzuki. Di saat
saat itu, Bairt sendiri pertama kali mendengar cerita mengenai dieksekusinya Ahmad Mohtar itu dari salah satu muridnya. Nah, karena dia penasaran, Bairt ini akhirnya bersama ahli biologi yang bernama Sangkot Marzuki tadi melakukan investigasi dengan mewawancarai keluarga dari korban yang selamat. Di saat itu, Sangkot menerima sebuah buku yang berwarna hijau yang berisikan sejarah dari lembaga Eichmann, termasuk data dan sejarah dari Ahmad Mohtar sendiri. Mulai dari sinilah muncul sebuah keinginan untuk meluruskan sejarah mengenai kisah hidup dari Ahmad Mohtar yang sudah keburu dieksekusi, udah dipancung, dan dia dikatakan melakukan sabotase vaksin milik Jepang. Dari hasil penyelidikan dikatakan, ternyata Bairt ini mendapatkan fakta yang sangat mengagetkan. Ternyata Ahmad Mohtar ini saat itu dia dikambing hitamkan oleh Ken Petai untuk menutupi insiden yang menewaskan ratusan pekerja paksa asal Indonesia. Dan Ahmad Mohtar rela menyerahkan nyawanya untuk bisa menyelamatkan nyawa para tahanan yang lain yang merupakan staf dan koleganya atau teman-temannya di saat itu. Nah, jadi berdasarkan arsip The Guardian pada tahun 2010, kejadian tersebut dikatakan berawal dari tim dokter yang berasal dari Jepang melakukan uji coba vaksin tetanus. Mereka memberikan vaksin tersebut kepada para pekerja sebelum nantinya diberikan kepada para tentara dan juga pasukan udara Jepang. Tetapi nyatanya vaksin itu gagal. Nah, seperti yang gue ceritakan sebelumnya di awal, Jepang ini berusaha untuk menutupi kejadian tersebut karena kalau sampai dunia internasional tahu Jepang ini gagal membuat vaksin, maka akan jatuhlah reputasi mereka karena saat itu Jepang sedang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Nah, akhirnya Jepang memilih untuk menuduh lembaga Eichmann dan membuat Ahmad Mohtar dengan terpaksa mengakui kejahatan tersebut yang gak pernah dia lakukan sebelumnya. Nah, setelah mendapatkan fakta ini, Bairt di saat itu jadi memiliki pandangan baru terhadap sosok Ahmad Mohtar yang bagi dia adalah seorang pahlawan yang dengan rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan koleganya. Dan Jepang diduga juga melakukan eksperimen vaksin tetanus dan para pekerja ini dijadikan sebagai kelinci percobaan. Nah, vaksin tersebut memang sudah sengaja dimasukkan tetanus agar keampuhan dari vaksin tetanus ini bisa diketahui. Jadi kurang lebih itu kayak ya udah nih vaksin ini dicampurin sama tetanus gitu. Kira-kira tetanusnya masih bekerja apa enggak? Ternyata tetap masih bekerja dan itu menewaskan ratusan orang. Nah, butuh waktu 65 tahun lamanya untuk bisa mengungkap kejadian ini. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Bairt dan Sangkot, penemuan ini kemudian dia tulis menjadi sebuah buku yang berjudul War Crimes in Japan Occupied Indonesia: A Case of Murder by Medicine. Nah, lalu buku ini pertama kali terbit pada tahun 2015 dalam bahasa Inggris, tetapi baru diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada bulan September tahun 2020. Gila, sedih banget ya geng. Selama itu loh Ahmad Mohtar terfitnah. Nah, kemudian berdasarkan informasi dari artikel alinea.id, Presiden Soekarno pernah suatu hari ditanyakan oleh seorang mahasiswa yang menemui dia mengenai alasan dia tidak bisa menyelamatkan Ahmad Mohtar. Jawaban yang diberikan oleh Presiden Soekarno tertulis di dalam buku yang berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang ditulis oleh Cindy Adams pada tahun 1988. Saat itu jawaban dari Bung Karno adalah Dr. Mohtar mengepalai laboratorium yang bertugas untuk menyuntik para Romusa yang bergerbong-gerbong banyaknya dengan serum anti tetanus sebelum mereka dibawa berlayar. Obatnya salah, dalam tempo 3 hari puluhan ribu orang mati. Jumlah korban yang besar ini adalah di luar batas kemampuan yang dapat saya berikan kepada Jepang sebagai gantinya. Nah, kurang lebih begitulah kalimat dari IR Soekarno. Nah, tapi menurut Bairt dan Sangkot, jawaban dari Presiden Soekarno secara tersirat mengakui pernah mempertimbangkan untuk memohon pengampunan tetapi menolak untuk melakukannya. Menurut Bairt dan Sangkot, jumlah korban yang disebut oleh Presiden Soekarno dinilai berlebihan dengan tujuan ingin mengurangi tanggung jawabnya karena meninggalkan Ahmad Mohtar dan tidak menolong Ahmad Mohtar. Nah, kemudian mereka juga berpendapat kalau kesalahan yang paling mengerikan dari jawaban Bung Karno di saat itu, selain menyalahkan Ahmad Mohtar, tetapi seluruh lembaga Eichmann yang menyebabkan orang awam akan menelan mentah-mentah pernyataan Soekarno tersebut, sehingga lembaga Eichmann dianggap sebagai sebuah institusi yang memalukan dan tidak lagi bisa dipercaya untuk melakukan penelitian. Sayang banget ya geng. Padahal nih ya, kalau aja lembaga Eichmann itu masih dipercaya sampai sekarang, mungkin Indonesia menjadi salah satu negara penghasil obat-obatan yang paten gitu, seperti Jerman. Nah, lagi-lagi kita selalu menjadi tumbal oleh negara asing. Lalu geng, akhirnya pada tahun 2010 makam Ahmad Mohtar berhasil ditemukan di mana dia dikubur. Ternyata dia dikubur di daerah Everald, Ancol. Dan Ahmad Mohtar bukan dikenal sebagai seorang penjahat yang memanfaatkan virus untuk menghabisi nyawa orang, melainkan dia dikenang sebagai seorang pahlawan yang rela merenggut nyawanya untuk menyelamatkan nyawa koleganya atau sahabat-sahabatnya yang sama-sama sejawat dengan dia. Wah, sedih banget. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan keterlibatan unit 731 milik Jepang di dalam fitnah ini.
Peristiwa meninggalnya banyak pekerja yang merupakan orang Indonesia ini sangat menggemparkan pada saat itu. Tetapi nggak hanya terjadi di camp yang berlokasi di Klender aja. Banyak juga pekerja yang meninggal setelah pemberian vaksin di camp Kemayoran dan juga di Jalan Kartini. Nah, berdasarkan pengamatan dari sejarawan Jepang yang bernama Aiko Kurosawa, para pekerja Indonesia untuk Romusa umumnya itu berasal dari daerah Pekalongan dan juga Semarang, yang jelas dari Pulau Jawa gitu, geng. Dan menurut dia, itu tidak hanya terjadi di Jakarta aja, tapi juga di daerah lain seperti Palembang yang menewaskan sebanyak 127 orang, 97 orang di Kalimantan, dan 17 orang di Surabaya. Nah, mereka semua meninggal dengan penyakit yang sama, yaitu tetanus akut. Nah, karena kejadian yang sama di beberapa daerah inilah, banyak ahli yang kemudian mengaitkan kejadian tersebut dengan eksperimen Unit 731 milik Jepang, yang merupakan sebuah unit khusus yang selama Perang Dunia II melakukan uji coba senjata biologis untuk kebutuhan perang. Sebenarnya kita udah pernah ngebahas nih Unit 731 Jepang ini, yang memang mereka ini adalah unit yang sadis, namun juga cukup terkenal di wajah dunia karena mereka ya gila-gilaan lah ketika berperang itu. Mungkin kalian bisa cek di konten gue yang ini tentang pembahasan Unit 731 milik Jepang. Pusat kegiatan dari Unit 731 milik Jepang ini sebenarnya sangat jauh dari wilayah Indonesia, yaitu berada di wilayah Harbin, Cina, dan ada beberapa cabang lain yang tersebar di daerah Asia, tetapi kebanyakan memang berada di Cina. Nah, tapi geng, wilayah operasi militer Jepang semasa Perang Dunia II itu meliputi wilayah Asia Pasifik yang begitu luas, yang mana Indonesia sendiri berada di dalam penelitian yang dilakukan oleh Yang Jun dan juga Tam Yu Him dengan judul Unit 731 atau 731 Laboratory of the Devil, Auschwitz of the East. Nah, di dalam penelitian tersebut dikatakan kalau Unit 731 itu membangun cabang lain di wilayah Asia Tenggara yang letaknya dekat dengan Indonesia, yaitu Singapura. Cabang yang ada di Singapura ini dibangun pada tanggal 5 Mei tahun 1942. Tetapi ada sumber lain juga yang mengatakan dibangun pada tanggal 26 Maret tahun 1942 dengan nama Unit 9420 atau 9420. Nah, kalau berdasarkan penelitian tersebut, sangat mungkin bahwa Unit 9420 ini melakukan operasinya di negara kita Indonesia. Makanya banyak korban yang berjatuhan di saat itu, geng. Aiko juga mengungkapkan keterlibatan Unit 731 di Indonesia tidak lepas dari peran seorang dokter militer yang bernama Shigeru Matsui yang diduga berperan besar di dalam hal ini. Shigeru ini pernah menjadi ahli medis, geng, yang bergelar PhD atau PhD dan bekerja di Unit 731. Tepatnya di unit turunannya yaitu Unit 9420 tadi. Dan keyakinan Aiko ini semakin besar ketika di tahun 1948 di Tokyo itu pernah terjadi perampokan Bank Teijin dan perampokan tersebut sangat menggemparkan saat itu. Pelaku dari perampokan tersebut ya Shigeru tadi yang mengaku berprofesi sebagai seorang dokter dari kantor kesehatan kota. Dan ketika itu Jepang sedang dilanda penyakit tipus. Shigeru ini lalu melakukan sterilisasi kepada karyawan di bank tersebut. Ia menggunakan sejenis obat cair dan meminta agar semua karyawan bank meminumnya. Akibatnya 12 dari 16 karyawan itu meninggal dunia. Jadi ibaratnya Shigeru ini untuk melancarkan aksi perampokannya dia ngeracun gitu, geng. Dan Shigeru ini berhasil merampok banyak uang dari bank tersebut setelah meracun para karyawan tadi dengan berstatus sebagai seorang dokter. Hasil dari penyelidikan polisi diketahui bahwa pelaku merupakan ex anggota Unit 731 dan Aiko percaya kalau Shigeru Matsui ini adalah orang yang dikirim ke Indonesia untuk melakukan operasi Unit 731. Kejam banget ya, geng. Jepang. Nah, Shigeru Matsui tercatat pernah bekerja di Singapura pada bulan Desember tahun 1942. 1 tahun kemudian, dia pernah dipindahkan ke Bukit Tinggi. Selama berada di sana, Shigeru menewaskan sekitar 200 orang Indonesia dengan memberikan injeksi imunisasi. Gila. Dan setelah berbagai kejadian yang ada di Sumatera, Shigeru akhirnya dipindahkan ke Institut Pasteur pada bulan Juni tahun 1944. Kurang lebih 2 bulan sebelum peristiwa yang terjadi di Camp Klender, yang pada akhirnya itu ya Ahmad Muhtar dijadikan tumbal. Nah, jadi agak nyambung nih, geng. Berarti yang tega menghabisi nyawa manusia sebanyak itu adalah satu dokter yang bernama Shigeru Matsui ini. Dan ketika dia berada di Institut Pasteur, Shigeru ini menjabat sebagai kepala bagian penelitian. Dan di sanalah Shigeru dicurigai melakukan percobaan sadisnya tersebut. Nah, Aiko melihat kasus yang ada di Sumatera ini, dia menyimpulkan kalau Shigeru dan ilmuwan Jepang sedang melakukan uji coba vaksin anti tetanus dan ya kelinci percobaannya adalah Romusa atau orang Indonesia. Dan ini semua gara-gara kebutuhan perang yang mendesak serta waktu penelitian yang singkat sehingga membuat uji coba vaksin terhadap manusia harus secepat mungkin dilakukan, sehingga para pekerja Indonesia lah yang dijadikan tumbalnya karena mereka nggak akan melakukan percobaan tersebut ke sesama orang Jepang. Nah,
jadi ya pembuatan vaksin yang terburu-buru inilah yang menyebabkan banyaknya nyawa melayang. Lalu geng, selain menuduh anggota dari unit 731, diduga juga ada keterlibatan Ken Petai atau kepolisian Jepang dalam peristiwa ini. Karena setelah mendapatkan adanya laporan mengenai tewasnya para pekerja Indonesia, pihak dari rumah sakit langsung membawa para korban untuk diperiksa. Beberapa dokter terlibat dalam pemeriksaan tersebut, termasuk dengan guru besar kedokteran yang bernama Kenji Tanaka. Nah anehnya, beberapa hari kemudian, para dokter sipil itu dilarang untuk memasuki Camp Romusa yang ada di Klender ini. Pemeriksaan kesehatan hanya boleh dilakukan oleh dokter militer aja. Dan dugaan adanya eksperimen ini semakin kuat ketika unit pencegahan penyakit infeksi dan pengolahan air bersih juga terlibat di dalam pemeriksaan. Nah unit tersebut merupakan milik Rikugun yang merupakan angkatan darat Kekaisaran Jepang, yang mana lembaga tersebut adalah lembaga serupa yang digunakan untuk penyamaran eksperimen manusia di Harbin. Aiko juga mengatakan cerita mengenai terlibatnya lembaga Eichmann dalam kematian orang Indonesia di Camp Romusa Klender diciptakan oleh bagian medis Angkatan Darat dan Ken Petai Jepang. Nah, seorang dokter Angkatan Darat Jepang yang bernama Letnan Nakamura menyerahkan laporan rahasia tersebut yang berjudul On Deliberate Contamination with Bacteria by Means of Tetanus Germ. Nah, di mana di dalam laporan tersebut disimpulkan kalau direktur dari Eichmann yaitu Ahmad Muhtar dan rekannya harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Padahal mereka belum terbukti. Jadi di saat itu mereka ini sengaja diminta untuk menjadi tumbalnya. Nah itu dia geng, pembahasan kita mengenai seorang pahlawan di negara kita yang bernama Ahmad Muhtar yang menjadi kambing hitam atas kesalahan yang dibuat oleh Jepang sendiri, dan dia harus menerima hukum pancung. Gimana geng menurut kalian tentang pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.